Sebuah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah telah menyampaikan kita di hari ke-23 dari bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah salah satu nikmat yang besar, yang patut, yang wajib kita syukuri. Yang mana kata Allah, jikalau kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan, la in syakartum, jikalau kita mensyukuri, kata Allah, jikalau kalian mensyukuri, la azidannakum, niscaya aku akan tambah. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah. Nikmat apapun yang Allah berikan, seperti sekarang Allah kumpulkan kita, yang mana tidak seluruh orang Allah berikan nikmat seperti ini. Mungkin yang lain Allah berikan nikmat untuk bisa atau dapat menjalankan ibadah puasa, akan tetapi pada saat ini Allah pilih kita untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Allah mengkamal, Allah sempurnakan amal ibadah kita pada saat ini dengan kita bisa dapat hadir di rumahnya Allah, yang mana sungguh nikmat ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, dan siogianya bagi kita selaku hambanya untuk senantiasa bersyukur, menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar sekiranya nikmat tersebut senantiasa Allah tambah, zahiran wa batinan, senantiasa Allah tambah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk sampai nanti menjelang berbuka, sampai nanti kita lanjutkan dengan amalan-amalan ibadah yang lain, yang mana insyaallah Allah akan sampaikan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Allah akan sampaikan kita dengan malam-malam yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Allah kabulkan apapun yang kita minta. Yakinlah jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Tidak seperti manusia. Mungkin berapa banyak kita mendapatkan saudara kita yang memberikan janji-janjinya, yang memberikan apapun yang dia ucapkan kepada kita, akan tetapi tidak berapa banyak yang kita dapati dari mereka, tidak mereka tepati janjinya, tidak mereka sampaikan apa yang mereka katakan. Dan semoga dengan niat kita yang hadir pada saat ini, apapun doa kita Allah akan ijabah. Seperti yang katakan Allah katakan tadi, jika kita mensyukuri akan Allah tambah nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kita mengkufuri nikmatnya Allah, nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik, sungguh azabnya Allah teramat sangat pedih. Dan semoga insyaallah kita pada saat ini Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan terima ibadah kita, dan insyaallah apapun yang kita Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali, yang mana insyaallah kita bersama-sama akan kembali mengkaji ataupun membahas ilmu-ilmu ataupun fadilah-fadilah atau amal di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini sangatlah mulia, sangatlah agung. Beruntung kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, di bulan yang mana di 10 pertamanya Allah berikan rahmatnya kepada hamba-hambanya, yang mana 10 pertama kemarin telah kita lewati. Semoga 10 pertama itu adalah 10 yang insyaallah Allah ridai untuk kita. Allah berikan rahmatnya, keberkahan untuk kita. Dan alhamdulillah, buktinya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di 10 kedua, yaitu 10 maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. 10 maghfirahnya Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya, yang mana logika kita, jikalau di bulan suci Ramadan saja Allah telah ampunkan, bagaimana 10 kedua Allah tekankan lagi, Allah akan ampunkan bagi hamba-hambanya. Dengan 10 kedua yaitu maghfirahnya Allah akan turunkan beberapa banyak kartu-kartu yang maghfirahnya Allah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin mendapatkan kartu tersebut. Dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang insyaallah Allah berikan maghfirahnya. Amin. Dan semoga itu juga kelak nanti Allah akan sampaikan dengan 10 ketiga, yaitu 10 terakhir, yang mana 10 terakhir itu adalah Allah bebaskan hamba-hambanya dari belenggu api neraka. Dan alhamdulillah, bukti tersebut telah sampai, yang mana kita pada saat ini telah menjalani ibadah puasa sampai ke hari 23, yang mana hari 23 ini insyaallah Allah akan sempurnakan sampai akhir di bulan suci Ramadan, yang mana patut kita jaga momen-momen kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, terkhusus ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan
melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, di siang hari ataupun di malam hari di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Sungguh teramat besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa. Tidak Allah berikan nikmat yang seperti kita rasakan sekarang, terkhusus ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, yaitu umatnya Nabi Muhammad, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa juga kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi ibadah puasa yang mereka jalani tidak seperti ibadah puasa kita. Ibadah puasa umatnya Nabi Muhammad sangatlah mulia, yang mana jika kita menjalankan ibadah sunnah di dalamnya, Allah akan catatkan amalan tersebut seperti amalan wajib. Dan begitu pun amalan wajib akan Allah catat seperti 70 kali lipat. Sungguh teramat mulia, sungguh teramat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan kita yang mempunyai pemikiran atau memahami hal tersebut, jangan sampai kita lewati dengan sia-sia. Jangan sampai nanti kita masuki bulan suci Ramadan ini hingga akhirnya tidak ada yang kita dapatkan melainkan hanya lapar dan haus. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, kam min sha'im laisa min syamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa khususnya, begitu pun amalan-amalan yang lain di bulan suci Ramadan ini, tidaklah mereka dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya lapar dan haus. Dan jangan sampai khususnya amalan ibadah puasa kita yang telah kita jalani selama 23 hari ini tidak ada sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ganjaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya lapar dan haus. Na'udzubillah. Karena hal tersebut sangatlah sia-sia. Kita jalani ibadah puasa dari menjelang fajar sampai terbenamnya matahari, akan tetapi yang kita dapatkan hanyalah lapar dan haus. Tidak ada catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada catatan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang seperti ini, kata Nabi Muhammad, adalah khusranul mubin, orang-orang yang merugi di dunia wal akhirah. Karena kita tidak mengetahui apakah Ramadan yang kita jalani pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir atau nanti Allah pertemukan kembali di Ramadan di tahun yang akan datang. Apakah 23 hari ini kita diterima ibadah kita, khususnya puasa kita? Oleh karena itu jangan sampai hari-hari di bulan suci Ramadan ini kita lewati ibadah puasa khususnya. Jangan sampai ibadah puasa tersebut tidak ada sisi pahala di sisi Allah Subhanahu, tidak ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh jika kita menjaga momen ataupun kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan berikan kita kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad, kelak di dalam surga Allah memberikan khusus pintu yang mana pintu tersebut bisa dilewati hanya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yang mana di dalamnya terdapat istana yang begitu megah, terdapat bidadari yang begitu cantik dan indah. Begitupun hal-hal yang lain yang kita inginkan terdapat di dalam surga tersebut, dan itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah semua itu akan Allah berikan kepada kita, akan Allah ganjar untuk kita nanti bisa mendapatkannya di dalam surganya. Karena puasa ini adalah tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Mungkin ibadah yang lain itu untuk kita, ganjaran untuk kita, akan tetapi kalau puasa itu langsung untuk Allah Subhanahu wa taala, fa ana ajzibi, maka dan aku yang akan memberikan ganjaran untuknya. Oleh karena itu benar kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa melainkan tidak ada yang mereka dapatkan melainkan hanya lapar dan haus. Dan insya Allah kita bukan termasuk golongan tersebut. Kita termasuk orang-orang yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang nanti diridhai Allah Subhanahu wa taala.
dan juga nanti Allah muliakan kita. Allah sampaikan kita di hari-hari berikutnya, di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di malam-malam ganjil yang lainnya yang insya Allah semuanya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, dan insya Allah senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma ballighna fi syahr Ramadan, senantiasa insya Allah doa-doa tersebut akan Allah ijabah. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang, akan tetapi umatnya Nabi Muhammad baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70, yang mana insya Allah semua itu di dalamnya terdapat amalan-amalan yang insya Allah Allah akan lipat gandakan. Amalan yang sunnah yang sudah kita bilang, yang sudah kita bahas tadi akan Allah catat sebagai amal ibadah yang wajib, dan begitu pun amalan yang wajib akan Allah catat sebagai 70 kali lipat. Dan insya Allah semua ibadah kita tersebut Allah terima, Allah ganjarkan dengan berlipat-lipat ganda, yang mana insya Allah semua itu sebab menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kita terdahulu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau Allah sampaikan kita, Allah pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga momen-momen yang lainnya di bulan suci Ramadan ini, di antara ibadah yang Allah anjurkan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yaitu ibadah, yaitu menunaikan zakatul fitrah atau zakatul mal, yang mana banyak dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara tersebut. Ibadah zakat telah dianjurkan dari zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Zakat terbagi menjadi dua, ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Akan tetapi zakat yang paling afdal kata Nabi Muhammad SAW adalah zakatul fitri. Jikalau kita memiliki harta ataupun benda-benda yang lainnya, siogianya kata Nabi Muhammad, benda tersebut kita tukar, kita beli dengan bahan sembako ataupun bahan kebutuhan yang lainnya, yang mana itulah seabdal-abdalnya zakat, seabdal-abdalnya sedekah yang kita keluarkan. Karena itu yang lebih dianjurkan, yang lebih dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan zakat yang kita salurkan nanti, yang kita akan berikan, itu adalah 4 golongan yang wajib kita berikan dan tidak wajib kita berikan selain 8 golongan ini. Di antaranya dalam Al-Quran telah dijelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sungguh ibadah, sungguh sedekah atau zakat yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu yang pertama Allah wajibkan kepada orang-orang fakir dan fuqara, orang-orang fakir, orang-orang golongan tersebut Allah perintahkan untuk kita keluarkan, kita salurkan zakat kita untuk mereka, yang mana mereka lebih membutuhkan, mereka yang tidak memiliki kebutuhan yang untuk mereka persiapkan di bulan suci Ramadan ini, dan khususnya untuk di hari raya Idul Fitri, yang mana kita harus mengetahui hal tersebut. Sewajibnya jika kita menemukan orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang lain, akan tetapi di depan mata kita telah kita temui orang-orang fakir, maka seyogianya kita salurkan zakat kita untuk orang-orang fakir. Dan yang kedua adalah wal masakin, orang-orang miskin. Jikalau orang fakir saja Allah wajibkan, Allah peruntukkan, Allah perintahkan kita untuk menyalurkan zakat kita kepada mereka, maka begitu pun orang-orang miskin yang di bawahnya fakir, yang lebih lagi minimnya harta mereka, minimnya kebutuhan mereka, yang sia-sianya kita jaga harta kita untuk mereka, kita salurkan harta kita untuk mereka, karena mereka lebih membutuhkan. Mereka lah yang wajib kita layani, kita berikan kewajiban kita kepada mereka, khususnya zakatul fitri. Dan juga yang ketiga, al-amilin
masuk ke agama Islam, yang mana ini adalah salah satu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mu'allafah, yaitu orang-orang mu'allaf, orang yang baru masuk ke agama Islam. Amin, orang-orang yang orang yang menyalurkan zakatul fitrah. Wajib juga bagi kita untuk memberikan zakat kepada mereka, yang mana orang-orang inilah yang menjadi orang yang membantu kita untuk bisa menyalurkan zakat kita, menyampaikan zakat kita kepada orang fakir dan orang miskin, yang mana mereka juga wajib bisa menerima zakat dari kita, yang mana insya Allah mereka termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena sebab mereka niat kita tersampaikan, sebab mereka hajat kita tersampaikan. Dan insya Allah semuanya tiga orang ini Allah akan berikan rezeki yang luas. Allah akan berikan nikmat yang begitu besar. Khususnya juga kita yang menyalurkan zakat kita, harta kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zakat itu dari jerih payah kita sendiri, dari hasil dari kerja kita sendiri yang kita tunaikan sebagai hamba-Nya Allah, sebagai seorang muslim yang telah Allah wajibkan, maka hal tersebut akan Allah catatkan ibadah yang begitu besar, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan juga wafirul iqam, yaitu orang-orang yang seorang hamba yang telah dimerdekakan, yaitu seorang hamba sahaya, yang mana seorang hamba sahaya ini kurang lebih adalah budak, yang mana mungkin kalau di zaman sekarang adalah pembantunya kita, majikannya kita, yang mana mereka wajib untuk menerima zakat dari kita. Yang mana siogianya jika kita mendapati orang tersebut, maka salurkan zakat kita kepada mereka. Wal gharimina, yang mana orang-orang gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang, yang mana jika mereka masih terlibat hutang, maka siogianya kita keluarkan zakat kita. Maka bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad, jika kita memiliki rezeki yang lain, khususnya seperti fulus ataupun uang, maka siogianya kita berikan juga. Karena apa? Karena mereka memiliki beban yang lain, karena mereka memiliki perkara yang lain selain kebutuhan materi mereka. Maka jikalau kita melakukan hal tersebut, maka dua pahala yang kita akan dapatkan. Pertama, pahala zakat ataupun sedekah kita. Yang kedua adalah pahala perantara kita yang telah membantu mereka untuk bisa melunasi hutangnya. Dimana insya Allah semua itu adalah catatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fi sabilillah, orang-orang yang berjalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya adalah seperti orang-orang yang sedang belajar, seperti orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jikalau kita mendapati mereka kayak seperti di dalam pondok, santri yang menuntut ilmu ataupun beserta penuntut ilmu yang lainnya, yang mana jikalau kita mendapati mereka sedang menuntut ilmu, siogianya kita gunakan harta kita salurkan zakat kita, sedekah kita untuk mereka. Karena catatan pahala sama seperti kita memberikan orang-orang miskin tadi, sama kita memberikan harta kita, sedekah kita kepada orang fakir tadi, yang mana insya Allah pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disabil orang-orang yang sedang menjalankan safar, menjalankan pergian yang mungkin mereka tidak memiliki bekal, yang mana kita diajarkan juga untuk menyalurkan zakat kita, sedekah kita untuk mereka, yang mana mereka mungkin kebutuhannya sangat minim, mungkin pembekalannya juga sangat minim, akan tetapi dengan berkat zakat ataupun sedekah kita yang kita salurkan, yang mana insya Allah catatan pahala juga sama seperti sebelum-sebelumnya yang kita salurkan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, yang mana insya Allah semua itu Allah akan balas dengan ganjaran yang begitu besar. Allah akan lipat gandakan pahala-pahala ataupun amalan-amalan jahat yang telah kita lakukan, khususnya ibadah zakat di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah waktu sabi, yaitu orang-orang yang berjalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan min Allah, dan ini adalah wajib, perintah ini adalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, Maha mengetahui makna yang Allah yang mengetahui apakah ibadah puasa kita dan khususnya ibadah zakat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ataupun tanda kutip yaitu sedekah yang kita salurkan, jangan sampai di dalam hati kita takut
zakat yang kita lakukan, yang kita salurkan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan berkurang. Karena beberapa banyak dari saudara-saudara kita merasa mendapatkan di dalam hati mereka hal tersebut. Nauzubillah, karena hal tersebut adalah salah satu penyakit qalb, penyakitnya hati, yang mana jikalau hal tersebut telah kita takuti, yang telah kita ketahui bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang telah memudahkan urusan-urusan kita. Dan apakah ini balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh harta yang Allah berikan kepada kita adalah titipannya. Jika Allah Subhanahu wa taala